Beb, Ya, topik hari ini kita buat spesial oke. karena kita ingin memperingati Hari Valentine. Iya, Setelah kita 3 tahun nggak pernah memperingati, sekarang kita peringati Hari Valentine. betul. Ingat nggak? Pernah kita bahkan bahas kenapa Valentine sucks. Pernah? Bayangin, Nggak. segitunya kita Anti Valentine. anti Valentine. Nggak, teman-teman yang dengar, kalian tahu di episode pertama kita bahas di Hari Valentine tuh cewek nembak duluan boleh apa enggak? Betul. Gitu. Dan buat gue sih boleh-boleh aja. Orang dulu gue ditembak cewek soalnya. Gitu. Karena fans gue Nggak usah kepedean gitu deh, Beb. lumayan. Tapi hari ini kita mau bahas spesial karena sesuatu yang kita udah pernah bahas sebelumnya, yaitu tentang bahasa kasih. Ya. Dan kita mau angkat kembali setelah kita sudah menjalani pernikahan hampir 3 tahun. Wish. Setelah jadi anak ini kan? Jadi pasti lebih jos. Lebih jos. Oke. Iya, lebih spesifik dan pasti akan lebih menyayat hati. Tuh. Sih. Iya, heeh. Valentine yang sekarang lebih menyayat hati. Iya dong, heeh. Teman-teman, kenapa sih kita ngangkat topik ini? Hari ini kita mau ngomong soal bahasa kasih kan? Betul. Spesialnya. Kenapa kita mau ngangkat? Karena gini. Ini menurut gua ya, dan gue yakin banget. Sebenarnya seringkali kita menyakiti pasangan kita karena kita mencintai dia dengan cara yang salah. Oke. Itu deep banget, Bang. Dan itu adalah podcast kita sampai ketemu minggu depan. Iya. Udah cukup, Beb. Orang udah nggak perlu lagi ngasih tahu tentang apa bahasa kasih. Udah kesimpulannya tuh. Udah kesimpulan yang gue kasih. Iya. Gimana, Beb? Jadi menurut aku bener banget. Kadangkala kita itu menyakiti pasangan kita karena kita nggak memberikan apa yang dia butuhkan. Ya, bukan cuma yang dia mau ya, tapi yang dia benar-benar butuhkan. Karena yang dia butuhkan sama yang dia mau tuh beda. Bisa juga sama. Misalnya, Oke. yang gua mau tuh bercinta, yang gua Oke. butuhkan tuh hubungan seks, nah itu sama. Gitu. Enggak nyambung. Lanjut. Tapi maksudku adalah kadang-kadang kita itu memberikan bahkan apa yang dia justru tidak butuhkan, atau kita memberikan sepenuh hati kita gitu ya, udah effortnya jauh banget, tapi ternyata reaksi dia itu membuat kita terluka justru karena dia merasa lu ngapain sih repot-repot banget gitu, padahal buat gue nggak penting gitu. Benar. Itu sering banget tuh. Itu sering terjadi dan kadang-kadang teman-teman itu tuh kalian nggak sadari. Kadang-kadang kalian nggak sadar di pertengkaran kalian itu terjadi. Betul. Gitu. Jadi cuman kayak berantem terus, nggak tahu dia sensitif banget sekarang gitu loh. Iya. Kan seringkali orang ngomong gitu ya. Betul, Seringkali lu cuma bilang, betul. aduh dia sensitif banget sih, Iya. nggak tahu deh. Apa gitu. aja yang gue lakukan kayaknya serba salah Iya, gitu kan. Nah itu biasanya karena nggak klop nih antara bahasa kasih kalian dengan apa yang effort yang pasangan kalian lakukan. I see. Nah coba Beb, kan kamu pinter, tanpa nyontek coba bisa nggak sebutkan 5 bahasa kasih? Bisa dong, kan udah nyontek sebelumnya tadi. Bahasa kasih tuh ada 5. Ini sering kita bahas lah. 1, quality time. Ada gift, pemberian. Words of affirmation, kata-kata. Physical touch, sentuhan. Sama yang terakhir tuh apa ya? Kamu punya sendiri padahal bahasa kasihnya Beb. Act of service. Nah, jadi kayak dibantuin gitu kali ya. Iya betul. Pokoknya di service lah gitu. Nah, di service. Okay. Tahu macam-macam pelayanan yang menyenangkan lah pokoknya. Oke. Pijet. Terus apa lagi? Wah macam-macam lah. Lu terserah mau servisnya apa, lu tinggal bilang. Macamnya kayak gimana, berapa durasi, tinggal bilang. Jangan lanjutin Web kayaknya. Gue kayaknya kalau dilanjutin mau keterusan. Jadi Jadi maksudnya ada berbagai macam bahasa kasih gitu ya. Jadi nggak semuanya itu orang memiliki kapasitas yang sama, dan nggak semua orang memiliki tingkatan yang sama gitu. Misalnya ada orang yang suka banget dikasih hadiah gitu karena bahasa kasihnya gift. Bukan berarti dia matre, tapi dia merasa diperhatikan, merasa dicintai kalau misalnya dia dikasih hadiah gitu. Kecil-kecil gitu ya, nggak harus kayak berlian, nggak harus permata atau emas gitu. Tapi bisa juga berlian dan permata atau emas. Oh lebih bagus lagi. Kalau itu mah gue nggak nolak. Meskipun bahasa kasihnya bukan itu. Bukan. Karena abis itu gue jual lagi untuk okay. beli yang sesuatu yang gue pengen. Nggak bercanda. Tapi maksudnya itu berarti dia merasa banget diperhatiin dan pasangannya itu care banget lah gitu sama dia. Dan biasanya orang-orang dengan bahasa kasih tertentu
biasa dia ngungkapinnya juga dengan bahasa kasih dia. Betul. Jadi kalau misalnya gini, teman-teman perhatiin ya, teman kalian suka banget ngasih hadiah. Biasanya bahasa kasih dia juga hadiah. Betul gitu. banget. Karena dia merasa mencintai orang lain dengan ngasih hadiah. Yes, dan Gitu. itu gue berasa banget gitu ya. Ada beberapa teman-teman gue kayak out of nowhere gitu suka ngasih hadiah gitu. Misalnya let's say ya, kita udah lama nggak ketemuan, terus pas ketemuan misalnya cuma brunch aja biasa, udah lama nih nggak ketemuan yuk brunch gitu, terus dia bisa kasih hadiah kecil-kecil buat masing-masing dari kita gitu. Kalau ketemuannya bertiga, dia bawa 3 hadiah gitu kan. Kalau ketemuannya berlima, semuanya dibawain. Meskipun maksudnya mungkin salah satu itu dia lebih deket atau yang satu lagi kurang deket, tapi semuanya dia bawain gitu loh. Entah gantungan kunci lah, casing HP lah, kue coklat lah, dan ini berasa banget. Gue makin berasa kayaknya dia gift bahasa kasihnya gift gitu. Dan ini berasa banget ketika gue kasih dia hadiah, dia kayak seneng banget, ya ampun, kayaknya lu perhatiin gue banget gitu. Padahal menurut gue kayak ya emang gue baru habis jalan-jalan, jadi gue kasih souvenir gitu kan. Maksudnya B aja gitu. Tapi buat mereka itu sesuatu yang penting banget. Nah maka dari itu teman-teman, terutama kita ngomongin soal kalian in a relationship ya, sama pasangan kalian ya. Kalian tuh mesti tahu bahasa kasihnya pasangan kalian apa. Betul. Gitu. Soalnya kalau enggak, nanti kalian jadi misleading gitu. Betul. Nanti kalian merasa effort kalian tuh nggak dihargain pasangan kalian. Betul. Dan akhirnya itu memicu pertengkaran. Salah satunya, misalnya gini, kalian udah ngasih banyak hal gitu ya, terus dia sensitif gitu, karena dia merasa memang nggak dicintai gitu. Betul. Karena contoh rumah tangga kita kan juga sama gitu. Nah, misalnya, coba Beb. Kita suka bahas karena ini lucu banget gitu. Gue nih suka sebel kan kalau tidur tuh dia biasa kalau gue pulang kantor malam gitu ya, gue pelan-pelan ngendap biar dia nggak bangun. Terus begitu gue cetek, Beb, dia teriak gitu. Karena buat dia bahasa kasihnya tuh ditemenin tidur gitu. Sekalipun kita nggak bercinta, mungkin pegang-pegang aja gitu. Nggak itu kamu doang sih. Nggak, Kalau gue emang ya. purely cuma ditemenin doang. Temenin sebelah aja yang tidur. Sedangkan gue itu merasa meja itu mesti gue beresin rapi, laptop gue rapiin dulu, buku-buku gue masukin untuk besok hari bisa lebih enak kerjanya. Nah itu kan bahasa kasih yang udah, karena kita udah 3 tahun, karena itu awal-awal terjadi pertengkaran nih, mungkin kayak gimana. Kok lu ribet banget sih gitu? Iya. Kok lu ngapain nungguin sampai malam-malam? Lu ngapain gitu. nungguin, ribet banget. Gue bilang kalau makan aja udah, nggak bisa tungguin malam. Jadi kan gue merasa bersalah gitu loh. Orang gue belum waktunya pulang disuruh pulang gitu. Kayak merasa bersalah karena udah makan. Tapi at the same time gue juga kesel kayak, kok lu nggak pedulin perasaan gue sih? Gue kan khawatir kalau lu belum pulang ya gitu kan. Atau misalnya, kok lu nggak merasa bahwa makan bersama itu penting gitu. Iya. Jadi itu banyak sekali memicu pertengkaran. Buat Medi kan ada 2 penting. 1 makannya, 2 bersamanya. Nah, Buat gue kan cuman kenyangnya aja yang penting gitu. Jadi gue nggak banget. peduli makannya sama bersamanya gitu. Nah itu kan point of view yang beda yang bikin Betul. kalian tuh jadi merasa kok dia gitu sih? kok dia gitu sih gitu. Kalau udah menikah mungkin no turning back ya. Betul. Karena udah menikah udah satu rumah, jadi lama-lama lu jadi ngerti. Ya. Tapi kalau pacaran itu kan bisa jadi pertengkaran yang nggak penting sebetulnya. Betul. Misalnya ngomongin soal misalnya gini. Orang itu misalnya ini sering terjadi buat laki-laki menurut gua. Setiap kali ada event apapun, pasangan lu kasih boneka gitu. Ngerti gak? Lu lagi pacaran nih ya, ulang tahun kayak hari spesial, anniversary kayak dan segala macem kayak lu kasih boneka, ngobrol terus lu pulang habis itu. Padahal mungkin buat dia lebih suka diajak jalan-jalan seharian gitu, kemana muter-muter terus udah gitu dia suka. Betul. Nah tapi kan kita laki-laki kan asumsinya sering kali bunga boneka coklat Iya, kan. iya benar. Lu Valentine nggak Valentine apapun pokoknya lu kasihnya bunga boneka coklat. Iya betul. Bunga mungkin atau emang palingan menyenangkan. makan malam bareng. Iya makan malam. Padahal mungkin bahasa kasihnya lebih dari itu gitu. Dia suka. Gue yakin sih semua wanita suka bunga kan. Oke lah. Meskipun menurut gue itu memenuhi sampah aja sih. Bagus. Nggak, jadi maksud gue. Tapi ada orang yang suka. Gitu. Ada orang yang suka. Tapi nggak semua pasangan kan begitu. Betul. Impresi bunga sih memang bagus dilihat sebenarnya. Benar. Tapi ada yang lebih dari itu gitu. Kalau lu tiap pacaran selama 4 tahun 3 tahun lu kasih dia bunga boneka coklat. Satu dia diabetes, 2 rumahnya penuh kali maksud luar gue. biasa. Gitu atau loh. penuh dengan polen dan dia alergi gitu, batuk-batuk. Iya kan, karena kebanyakan bunga. Kebanyakan bunga maksudnya. Jadi maksudnya teman-teman lu mesti tahu gitu. Kadang-kadang ada perempuan yang bahasa kasihnya bukan itu gitu. Ada yang misalnya gitu ya. Dia suka banget ketika misalnya lu lagi pacaran gitu, masih kuliah,
dia suka banget lu bantuin dia tugas untuk kerja bareng misalnya gitu. Oh, Bisa. itu jadi joki beb, salah beb. Gue Joki. sebagai dosen itu nggak meng-approve pesan ini nih. Enggak, waktu dulu kita pacaran kan aku kan bahasa kasihnya customer service. Heeh. Kan skripsi aku kami yang buatin dulu. Nggak, gue yang proofread. Jadi dulu dia yang bikin skripsi gue. Karena dia jadi dosen. Aduh. Enggak, maksud gue. Jadi teman-teman, lu mesti cek gitu bahasa kasihnya. Seringkali kalian tuh keliru. Atau gini. Ini juga sering terjadi. Jadi gue punya teman bahasa kasihnya tuh word of affirmation gitu. Satu lagi bahasa kasihnya nggak, cowoknya words of affirmation, ceweknya nih kayak all around, 5-5-nya suka gitu. Atau dia paling suka apalah gift, tapi 5-5-nya overall suka. Nah, si cewek ini suka ngasih hadiah, suka apa, tapi bahasa kasih cowok ini words of affirmation. Jadi ketika si pasangan ini bilang, kamu gendut, jelek kurangin dong. Wah, sakit hatinya. Parah banget. Maksudnya gini, lu bayangin ya, padahal dari semua yang dia kasih, dia ngucapin satu kata kasih, tapi itu jadi melukai hatinya gitu. Betul. Karena bahasa kasihnya memang itu. Jadi sensitif banget kan maksud gue. Betul. Jadi maksudnya kadang-kadang lo harus pinter-pinter gitu ya. Kayak sebenarnya menurut gue itu seperti budgeting energi dan budgeting lo punya uang gitu ya. Jadi ketika energi lu ada misalnya sisa tinggal 10, lu nggak akan membuang-buang waktu dan energi lu untuk sesuatu yang tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Itu kan hukum ekonomi dong. Lu mau mengeluarkan effort sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Ya, betul. Iya dong. Lu maunya effortnya cuma kecil aja, tapi terus abis itu impactnya gede gitu. Bukan berarti terus lu pelit atau apa, tapi maksudnya pinter-pinterlah dalam mengasihi lu punya pasangan. Jadi ketika misalnya dia udah tahu bahasa kasihnya words of affirmation, bukan berarti lu kemudian nggak kasih bunga atau coklat, that's okay juga gitu. Tapi jangan lupa pada saat kalian makan bersama atau pas lagi ngobrol di mobil, ya katakanlah sesuatu yang untuk memuji dan membahagiakan pasangan kamu gitu. Atau at the same time misalnya gitu ya, daripada kalian buang-buang let's say gitu ya 5-star dinner hotel gitu ya, tapi ternyata dia cuma butuh quality time bareng yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cara nonton di bioskop aja gitu, atau makan makanan yang sederhana yang kalian bikin sendiri gitu. Jadi menurut gue coba kalian pinter-pinter gitu untuk mengetahui bahasa kasihnya apa, karena itu impactnya banyak banget. With less energy kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih membahagiakan pasangan. Betul. Gitu. Karena kalau misalnya kalian ngelakuin energinya gede, nggak diapresiasi, itu sensi sama baper loh. Betul. Maksud gua, itu sensi baper tuh bikin perdebatan yang nggak perlu. Benar. Karena sering banget juga di antara kita berdua misalnya gitu ya. Budi kan bahasa kasihnya tuh act of service. Jadi dia senang banget kalau dibantuin. Misalnya kayak itu proofread skripsi, misalnya gitu ya, dibikinin proposal, dibikinin brosur, dibikinin kanva, dibikinin slogan misalnya atau kata-kata apalah gitu yang memang ya dia butuh sedikit bantuan gitu kan. Nah, dan buat gue itu kan sesuatu yang gampang lah, sorry to say, that's one of my strength gitu. Tapi karena merasa gampang banget, gue jadi kadang-kadang males. Aduh ya ampun, itu cuma 5 menit doang gitu, atau cuma 10 menit doang. Jadi padahal effortnya dikit banget buat gue. Tapi karena gue gak ngerjain atau nunda mulu, terus Budi merasa gak dikasihi. Jadi kayak, ya kok lu gue udah minta lama, gue mesti ngingetin lu berapa kali sih itu gitu, sampai lu mesti ngerjain gitu. Nah, tapi at the same time ketika gue misalnya ngelakuin itu dengan cepet, misalnya cuma 5 menit doang, ya gue merasa biasa aja gitu. Gue gak merasa gue mengasihi dia, tapi dia kayaknya aduh thank you banget ya beb. Terus dia kayaknya senang banget, terus dia peluk-peluk, terus dia cium-cium kayak terus manja-manja, terus habis itu berakhir di kamar tidur. Nah, jadi ini tips and trick buat kalian guys. Kalau kalian mau berakhirnya di kamar tidur bersama suami atau istri kalian, harus pertegas. Itu bahasa kasihnya harus tepat. Soalnya gini dulu ya, bayangin ini terjadi dan ini agak aneh memang. Jadi lu bayangin ya, gua sampai nulis kertas gue taruh di meja.
Beb, aku minta tolong ini gitu. Sampai marah berantem gitu. Karena maksud gue minta tapi dia nggak pernah kerjain gitu. Gampang padahal, tapi gue tuh akhirnya berantem. Jadi dari situ kan kita belajar bahasa kasih gue tuh ini loh. Gue sampai tulis di meja gitu. Gue minta tolong nih ngerjain ini gitu. Hal-hal yang sederhana gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang teman-teman gue setuju. Lu bayangin ya dengan effort yang kecil, lu bisa membahagiakan pasangan lu kan itu menyenangkan Ya, jadinya. betul, gitu. betul. Soalnya misalnya kadang-kadang gini ya, lu cuman suka apa namanya misalnya physical touch gitu. Physical touch kita nggak ngomongin soal sentuhan seksual ya, tapi kita Betul. juga ngomongin soal apa sih? Di pundak, di Gitu, empok-empok, diempok-empok. dielus-elus. Beb, kamu keren banget ya tadi. Mungkin itu jadi happy banget gitu. Itu Iya. kan sederhana, itu kan gampang Iya. sebetulnya. Betul, Daripada lu cuman ngasih hadiah gitu, mungkin buat dia impactnya beda lah. betul, Lu lulus kuliah gitu misalnya, lulus sidang, lulus betul. terus lu kasih hadiah sama misalnya lu tepok, lu peluk, itu beda banget hasilnya Betul, gitu. betul. Jadi impact yang dirasain tuh beda. Tapi kecuali kalau dia dikit-dikit larinya seksual itu sih Nah itu emang Ya, porno, itu mesum emang sih gitu. Tapi mesum mah nggak apa-apa, Beb, dikit mah. Berarti artinya dia normal gitu. Artinya udah Beb, ya? normal gitu loh. Tapi Aduh. langkah lebih jauh ya, jangan lah. Nah mungkin orang-orang pada nanya, Beb, gimana caranya lu tahu bahasa kasih pasangan sih, Beb? Tanya, gue bilang sama lu, tanya pasangan lu. Sering kali ya, tapi dia tanya suka nggak mau ngaku juga, Beb. Nah gimana Nggak dong, gini. Beb? Ini Podcast situasinya. kita agak kurang bermutu ya. Gini, Karena gimana cara tahu? Tanya. Malu bertanya susah di jalan nih, gue juga tahu. Gini. Seringkali ditanyakan, kamu maunya apa? Terserah. Gitu. Seringkali kan gitu ya. Tanya cewek. Nah susah kan? Iya. Gimana dong? Kenapa cewek suka gitu sih, Beb? Karena kadang-kadang gini ya, Nah. buat para cowok pendengar di sana, cewek itu suka banget ketika kalian bisa tahu sebelum dia mengatakan sesuatu. Tapi buat para cewek, ketahuilah bahwa kalian punya pasangan itu bukan mind reader, ya. Nah, itu Bukan loh. seseorang yang bisa membaca pikiran kalian. Kadang-kadang kalau ditanya, gini, pasangan tuh beda-beda ya. Bersyukurlah kalau misalnya pasangan lu tuh tipe yang belak-belakan apa adanya. Betul. Kamu suka apa? Aku mendingan daripada kau beliin ini, aku beliin ini aja deh, mendingan gitu. Iya. Nah, tapi nggak semua pasangan kan begitu. Uh-uh. Jadi kalau misalnya gua sama Mendy setelah tahun ketiga nih udah mulai nanyanya begitu, to the point gitu. Mm-mm. Beb, ini aku nggak suka deh, ini aja gitu. Udah langsung nanya gitu, udah nggak ada baper-baperan gitu. Tapi banyak pasangan kan nggak bisa begitu. Makanya cara taunya, lu mesti trial and error gitu. Betul. Jadi lu mesti coba yang mana yang dia reaksinya paling seneng gitu. Betul. Iya kan? Bisa reaksinya yang paling seneng gitu, atau reaksi dia yang bikin dia paling baper. I see. Gitu. Jadi apa sih yang bikin dia sensitif banget atau sedih banget atau kecewa banget? Kayak misalnya pas kamu itu nggak dikerjain satu, dia kayaknya sedih banget. Padahal menurut gue kayak iya lah nggak penting banget, cuma 5 menit doang gue bisa ngerjain kali gitu, slow aja kali gitu kan. Tapi buat dia kayak penting banget sampai dia kesel banget. Nah itu berarti tanda-tanda tuh guys, berarti dia punya bahasa kasih tidak dibaca oleh kalian sebagai pasangan. Gitu. Itu bisa ketahuan. Sama kayak temen aku juga temen kamu juga itu yang di words of affirmation ketika dia tidak mendapatkan suatu kata-kata yang membangun dari pasangannya, terus dia sebel banget gitu. Nah itu berarti kan ketahuan. Oh oke, bahasa kasihnya dia kayak gitu. Setuju sama ini biasanya. Ini juga yang tadi kita bahas di depan. Lu perhatiin dia tuh suka ngasih apa kalau hari spesial lo. Itu biasa bahasa kasih dia. Betul. Gitu. Kalau dia misalnya lagi hari spesial dia gitu, terus dia kita jalan yuk. Berarti emang dia tuh suka jalan-jalan. Betul. Dia suka jalan, dia emang suka dengan itu. Kalau dia setiap hari spesial ngasih lu hadiah, berarti yang bahasa kasih dia tuh gift. Betul. Kalau memang ternyata dia nggak ngajak jalan-jalan, terus dia nggak ngasih gift, mungkin dia juga tidak suka muluk-muluk gitu ya. Mungkin juga dia kata-katanya nggak bagus gitu. Bisa juga dia nggak melakukan apapun gitu. Menurut gue sih putusin aja kalau gitu. Hah? Nggak ngasih apa-apa dong, Beb, berarti. Parah banget. Berarti dia low maintenance, Beb. Bahagialah kalian pasangan kalau dia low maintenance. Berarti dia nggak minta apa-apa. Gitu. Tapi teman-teman, nih ya Valentine ini kan kita lagi pandemi gitu maksudnya. Tahun ini masih pandemi. Jadi gua rasa kalian coba bisa untuk ngobrol, untuk tahu bahasa kasihnya itu apa sebenarnya. Betul. Misalnya kalian ngorbanin sesuatu untuk kemana ternyata efeknya nggak segitu gedenya impactnya. Betul. Sayang banget menurut gue jadinya. Betul. Jadi Iya kan? intinya bahasa kasih itu penting banget. Dan cara untuk kalian mengetahuinya adalah pertama Tanya. Kalau dia nggak mau ngasih tahu. obviously. Iya. Yang kedua, Nggak, kadang-kadang gini, Beb, kadang-kadang gini. Ini teman-teman perlu. Kalau lu tanya, kadang-kadang yang ditanya juga nggak tahu.
Betul, Iya dong. betul. Kayak misalnya gue baru tahu gue act of service setelah kita menjalani pernikahan gini, gue menyadari Oh, gue suka diginiin. gue tuh sedih banget gitu kalau gini. Iya. Kalau nggak nungguin gue makan, gue biasa aja. Cup. Lu nggak ngasih gue hadiah, gue biasa aja gitu. Lu bilang gue gendut, gue biasa aja. Gue nggak merasa terhina dibilang gendut, emang gendut. Gitu. Iya. Jadi gue sama Mandy tuh kalau untuk kata-kata verbal gitu ya, kita tuh nggak ada luka gitu-gitu biasanya Iya. gitu. Jadi bercanda gitu-gitu, gue tuh sangat biasa aja. Nah ternyata gue baru tahu, gue tuh paling sedih kalau gue minta tolong dia. Gue udah ngomong nih, Beb, aku minta tolong ini ya, dia angkatin, gue sedih. Karena buat gue itu penting. Oh, jadi cari tahu apa yang paling bikin dia sedih, sebel atau kecewa. Dan yang ketiga, lihat, gue lupa. Gue tahu. apa? Yang ketiga tuh lihat dia suka ngasih lo apa. Exactly. Gitu. Lihat dia paling suka memberikan kamu apa gitu ya. Apakah itu sentuhan atau kata-kata membangun atau quality time bersama gitu. Nah, itu berarti dia juga suka digituin. Jadi buat kalian semoga topik ini bisa mempersiapkan kalian di Valentine. Yes. Karena kita akan upload kan di hari Jumat tanggal which is 12 Februari, betul ya? Betul sekali. Tanggal 10 betul, tanggal 12 Februari dan hari Minggu kalian akan Valentine. Nah, semoga di hari Minggu itu kalian bisa tahu nih pasangan kalian tuh butuhnya apa sebenarnya. Kalian tidak salah lagi. Gitu. Kalau buat gue sama Edi akhir-akhir ini kebutuhannya ya cuman pegang-pegang, bercinta udah enggak kali. Udah enggak, karena enggak. kamu nggak mau. Ya, enggak mau. Kenapa sih Beb, kamu menganggap aku gemuk banget ya? Nanti kalau dia kesodok-sodokan jadi kasihan, Beb. Oke, jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya kita, silakan DM ke Kalian bisa DM kita ke @pilotok.podcast atau bisa email kita ke pilotokpodcast.id@gmail.com. dan juga keseruan kita akan kita tampilin di TikTok kita. Kita bakal banyak bikin video-video lucu yang menggambarkan hubungan kita seperti apa. Yes. Karena teman-teman gini, orang bikin TikTok tuh kan kayak effort banget gitu atau mereka bikin. Buat gue sama Mandy karena itu keseharian kita jadi kita biasa aja. Sombong. Enggak. Jadi gini, gue menyadari tahun ini pernikahan gue menyenangkan buat gue sih. Ini penutupnya. Karena gue merasa semua yang gue lakukan sama yang gue posting tuh sama. Jadi gombalan yang lu lihat-lihat di Pilotok itu sama yang gue lakuin persis memang itu benar-benar terjadi, guys. memang kenyataannya sekarang direalkan aja. Direkam saja. Biasanya tidak direkam. Direkam. Oke. Jadi sampai situ aja teman-teman. Yes. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. See ya. See ya. Kalian tahu nggak sih rahasia bagaimana kita berdua bisa bikin konten setiap minggunya secara rutin? Ternyata rahasianya ada di nasi padang. Jadi gengs, tiap kali si Budi itu makan nasi padang, dia punya kemampuan berpikir dan kreatif itu semakin meningkat. Jadi kalau kalian mau beliin kita nasi padang, boleh ke karyakarsa.com/pilotokid. Tenang aja, aku kalau nasi padang tuh murah kok. Nasi, sayur sama kuah, paling 10.000. Iya, karena kemampuan perut Budi akan bertambah dengan cepat kalau dia makan karbohidrat aja. Jadi jangan lupa ke karyakarsa.com/pilotokid untuk support kita ya.